Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Bayu STWN Channel. Hari ini kita mau jalan ke tempat yang dulu pernah ada desa, yaitu desa Sidadadi, Dusun Sidadadi, Desa Telak Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Dan ini kami mau berjalan ke sana dan kita mendengar gemericik suara air. Ternyata kita menemukan sumber air yang sangat jernih. Dan ini dulu digunakan untuk mandi, mencuci, dan untuk semua kebutuhan di Dusun Sidadadi itu, yang sekarang udah berpindah ke Telak Kidul menjadi Dusun Kampung Baru. Mari kita. Dan sumber mata air ini dulu sering digunakan oleh warga sini. Dulu aku masih ada rumah, kita akan menyegarkan dulu karena airnya sangat jernih. Airnya benar-benar jernih. Sungguh segar. Ya, airnya benar-benar jernih. Dan ini dari sumber air ini dari Kali Jaya. Ini namanya Kali Jaya. Entah ada mitos atau kenapa disebut Kali Jaya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas saya udah mendengar ini namanya Kali Jaya dari dulu. Dan nanti kalau kita sempat, kita pulangnya mau mandi di sini untuk menyegarkan tubuh kita agar kita bisa segar kembali untuk perjalanan pulang rumah. Dan sekarang kita mau ke situs bersejarah ya, yang dulu pernah ada desa yang saya sebutkan tadi, desa Dusun Sidadadi, Desa Telak Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupatennya Purbalingga. Mari kita ke sana, kita ikuti di perjalanan. Dan perjalanannya menuju ke sana itu bisa ditempuh sekitar 2 jam atau 2,5 jam. Itu kalau kita lewat, kalau jalan kaki, dan jalannya sangat nanjak. Lain kali kita akan datang ke situs bersejarah ini yang dulu pernah ada Dusun Sidadadi. Kita akan lewat jalur sana dan jalan kaki. Kita ini lewat jalur beraspal ya, walaupun aspalnya udah rusak, tapi masih bisa dilintasi sepeda motor. Dan sepeda motor kita tinggal di sana, kesini kita jalan kaki untuk menghemat waktu. Oke guys. Hutannya masih asri guys, masih banyak burung. Oke guys, setelah perjalanan yang cukup panjang, kita udah sampai ke situs bersejarah, yaitu Dusun Sidadadi atau yang dibilang Silengkak, yang sekarang udah menjadi pindah ke Desa Telak Kidul menjadi Dusun Kampung Baru. Dan ini kita sengaja naik ke atas, lebih atas, karena
kita melihat dulu ini adalah musola ya, musola di tempat kami juga sudah ada musola dulu. Ini musolanya bekas musola yang sering digunakan untuk kita menjalankan ibadah sholat. Dan dulu setiap berpuasa kita selalu gembira ria dan kita ya menjalankan ibadah puasa. Walaupun kita di tempat yang jauh dari kota, tapi kita tetap menjalankan ibadah karena ibadah adalah perintah dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak ini ada ini bekas bak ya, bak mandi dan bak penampungan air untuk dulu kita menjalankan berwudu ya, untuk bersuci. Dan ini baknya, ini bekas musolanya masih terlihat kokoh. Dan sebenarnya dulu kalau nggak dirusak sih masih tetap utuh, tapi kita merusaknya dan mengambil besinya untuk dibawa lagi ke desa atau ke dusun Kampung Baru untuk membuat musola yang sekarang ada. Kita mengambil besi-besi dari sini, kita pecahkan ininya, pondasinya, dan kita ambil besinya. Dan dulu udah cukup lama kita berada di sini, mungkin dari nenek moyang kami setelah kami besar. Dan ada dulu pernah retak tanahnya karena ditakutkan akan terjadi bencana longsor dan takutnya nanti warga menjadi korban. Dari pemerintah desa dulu mengajak kami untuk pindah ke Telahap Kidul, ke desa Telahap Kidul, karena dulu kami atau kita di dusun. Dan kita coba lihat guys. Dan ini bekas buat imam ya, buat sang imam saat sholat. Ini masih utuh, masih kuat karena dibangun dengan jerih payah. Dan dulu untuk mengambil ininya kami melakukannya dengan gotong royong untuk membawa semen, pasir, dan material lainnya untuk dibawa sini karena cukup jauh. Kalau lewat bawah bisa mencapai 2,5 atau 3 jam itu kalau yang biasa. Kalau yang nggak biasa bisa sampai 4 jam untuk nyampe sini, dan bisa lewat jalur lain. Dan berhubung kita sekarang udah dipindahkan, kita menelusuri jejaknya ya, atau bekasnya, karena udah sangat lama kita sini. Mari kita cek ke rumah-rumah yang lainnya lagi. Ini dari rumah yang paling atas, ini bekas rumahnya Bapak Siswanto ya, ini dulu. Dan di bawahnya lagi rumahnya Bapak Darsono. Dan di depan rumah Bapak Darsono dulu ini musola Al Barokah. Dulu musola ini namanya musola Al Barokah supaya dia membawakan barokah buat kami dan menjadi tempat untuk kami memohon atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Mabur. Oke guys, dan ini bekas rumahnya Bapak Sarjono, dan dapatnya lagi Bapak Darji. Dan ini depan nih, sebelah sini ada 2 rumah. Itu rumahnya Bapak Suhendi atau Kang Tarsim ya, dan belakangnya rumahnya Bapak
terus meja. Dan ini masih ada yang berbeda kokoh. Ini rumahnya Bapak Mulyanto dulu ya. Ini masih berdiri kokoh karena rumah ini dulu dibikin belum lama. Pas sudah dibikin dengan kerja keras yang sangat panjang. Saat itu kita diberi tahu untuk pindah ke Desa Telat Kidul untuk bergabung dengan saudara-saudara kami di sana karena dulu terjadi tanah retak atau tanah longsor pas ada tsunami di Aceh kalau nggak salah. Dan di sini juga tanahnya retak karena udah dalam lebih dari 7 meter yang diukur sama bambu, masuk ke dalam lebih dari 7 meter atau 12 meteran karena takut retak. Dan dari pemerintah desa memberitahu kami udah berulang kali, setelah akhir kalinya kami diberitahu kalau mau pindah ya pindah, kalau enggak ya terserah. Tapi kami memutuskan untuk kebaikan anak cucunya, jadi kami disuruh pindah, kami pindah. Ini rumahnya Pak Mulyanto. Masih utuh kan ya. Dan rumah ini kemarin sudah sempat digunakan untuk menjadi pabrik pembuatan gula merah ya, karena ini masih ada tempatnya. Dan ini tempat masih utuh karena dulu pas dibuat belum lama, tapi kita suruh pindah, jadi bangunannya masih berdiri kokoh. Dan yang dibuka seperti ini karena diambil kusenannya ya, dipindahkan untuk dibangun kembali. Dan mungkin kalau dilihat dengan satelit dari atas mungkin terlihat bangunan-bangunan kan. Ini satu RT ada lebih dari 24 rumah kayaknya, lebih dari 24 rumah atau 25 kurang ini karena udah lama ya, udah lupa rumah siapa aja kalau saya pernah di sini. Dan tempat ini kami kan dikelilingi dengan, kami tepat berada di seperti segitiga ya, kalau itu mungkin di laut segitiga Bermuda, kita berada di segitiganya. Dan di sana ada sungai dan tebingnya tinggi, dan sebelah sini juga ada sungai tebingnya tinggi. Dan yang dulu ditakutkan adalah takut longsor nanti dari sungai-sungai yang ini dia akan terpecah, dan takutnya di bawah ada aliran sungai di dalam tanah yang akan membawa tanah itu longsor ke bawah jauh, dan takutnya terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Lihat, ini dari sebelah bukit yang ini Karangreja atau kecamatan Karangreja, sebelah sana jauh tapi. Dan ini daerahnya. Oke guys, kita telusuri lagi daerah sini dan rumah siapa aja, apa saya masih ingat atau enggak. Sepertinya sih saya tetap masih ingat, cuman ya karena mau diungkap semuanya kayaknya perlu waktu yang cukup lama, jadi kita seketemunya aja, atau lain kali kita akan ambil video lagi, kita kupas lebih ini supaya kalian tahu. Karena di sini pernah ada dusun ya, dusun yang jauh dari kota, benar-benar jauh, tapi bisa ada bangunan permanen karena kegotong royong orangnya yang kerjasama lah untuk membawa material ke sini. Oke guys, kita ini metik nanas nih di hutannya, di kebunnya Bapak Darji Mujianto ya. Dan nanasnya lihat sangat, tapi sayang udah bolong, habis dimakan tupai. Dan tadi kita ini nggak mencuri, tadi kita udah dapat lampu hijau dari yang punya, bilang silahkan boleh metik buat dimakan, karena orangnya udah metik tapi cuma sedikit, habis dimakan tupai ya.
tupainya sangat jahat ya. Kita bawa senjata juga kalau kita bisa nembak juga buat ngontrol ya, ngontrol sama tupai, tapi ternyata kita bukan sniper, jadi kita hanya membawanya untuk jaga-jaga aja, takut ada di hutan. Lihat, kalau ada orang penembak tupai yang handal bisa membantu petani di sini nih, habis makan. Dan nanasnya udah pasti ini nanas halal ya, karena kita udah diberi izin oleh yang punya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dersi Mujianto yang mengizinkan kami memetik buah nanasnya untuk menghilangkan haus dan lapar. Oke, kita lanjut. Oh, jahat guys. Oh, berbeda tangan. Pulung semuanya guys. Aduh, sakit banget tangannya. Lihat nih guys. Ini ada beberapa yang aman walaupun ini pulung. Au! Oh! Sangat jahat. Oke. Nasi udah berlubang semuanya. Oke. Kita rasa cukup untuk nanasnya untuk menghilangkan haus dan lapar kami. Dan tidak lupa kami mengucapkan sangat terima kasih kepada Pak Dersi Mujianto. Oke. Oke guys, dan kita menemukan tempat pembuatan gula merah ini di tempatnya Bapak Suhendi atau Kang Tarsin ya. Ini dia masih penderes ya, atau bikin gula merah di sini di bekas rumahnya dulu. Dan ini di bawah ini ada ini dulu bekas rumahnya Slamet Sutrisno ini. Dan lagi-lagi kita menemukan air bersih lagi. Ini guys, kita lagi-lagi menemukan air bersih lagi nih. Ada bak mandinya ini. Karena orang zaman dulu dia tahu di mana mereka harus membuat rumah atau membuat tempat tinggal yang dekat dengan air, karena zaman dahulu sumber mata air adalah itu sumber yang menghidupi mereka atau menghidupi kita semua. Itu selalu membuat di mana ada sumber mata air, mereka membuat rumah atau gubuk selalu yang dekat sumber air. Dan ini dulu air yang ini kita gunakan untuk bersuci ya di atas, tapi di atas karena udah nggak ada penghuni lagi, kita tarik ke bawah, dibawain selain nih, coba di sini untuk lihat tempat mencuci atau buat mandi. Lihat airnya kering. Jadi kemakmuran desa itu ini dari sumber airnya. Kalau dia punya sumber air pasti ada kehidupan. Di mana ada sumber air, di situ ada kehidupan. Jadi yang diutamakan air bisa untuk bersuci, untuk minum, dan untuk mencuci pakaian, untuk masak juga. Kita lanjut ke tempat lain. Oke guys, ini penelusuran kami atau jalan-jalan ke tempat sejarah, tempat bersejarah yang dulu pernah ada dusun, ini dusun Sidadadi yang ada musolanya, musola Al Barokah di atas. Dan kita sebenarnya belum puas dan belum mengupas semuanya. Lain kali kita akan kesini lagi, dan ini berhubung udah gelap, kita juga belum nyari rumput, kita harus mengakhiri semua ini. Walaupun berat, tapi lain kali kita akan menguaknya lagi.
Oke, sekian video dari kami. Terima kasih yang udah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel kami lebih berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.